mengantisipasi ketika harga turun. Habis itu harganya naik lagi. Wah, ini profit nih luar biasa nih. Profitnya akan luar biasa di sini. Ketika turun lagi di sini, kita masih punya tahanan. Belinya sampai mana nih? Oh, MM50-nya di sini, MM70-nya di sini. Aman, Bapak Ibu. Ya, jadi selalu punya tahanan. Selalu punya uang untuk bisa beli lagi. Makanya USDT yang ada di Binance-nya Bapak Ibu, di OKX-nya Bapak Ibu, kalau ada lebih, itu gak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena itu wajar. Gak apa-apa kalau ada USDT lebih. Bagus. Tahu gak yang gak bagus itu apa? Yang gak bagus itu kalau USDT-nya sisa $10 itu loh. USDT sisa $10 mau averaging gak bisa. Nanti keluar kalimat sakti di Telegram Anda. Namanya fail to buy. Buat Bapak Ibu yang pernah baca tulisan fail to buy, itu berarti modalnya habis Bapak Ibu. Ya, kalau modalnya habis, apa yang perlu Anda lakukan? Ada dua. Entah Anda mau tambahkan modal boleh, mau Anda diemin nunggu harganya naik juga silahkan. Ya, pilihannya ada di tangan Anda. Ya, nah, untuk bisa minimalisir resiko, kita udah kasih tahu beberapa fitur-fiturnya, kita sudah punya rencananya. Nah, sekarang kita perlu juga untuk mikirin, Pak, saya pengen dapat profit yang maksimal, Pak, dari Moonbot ini. Gimana caranya? Pak, tenang aja, Moonbot itu sudah siapin namanya trailing profit buat Bapak Ibu yang paket Pro. Trailing profit ini adalah fitur untuk meningkatkan keuntungan tanpa perlu menambah resiko. Ini yang penting nih, karena jangan sampai profitnya nambah, resikonya ikut nambah. Kalau pakai trailing profit, profitnya meningkat, tapi resikonya tidak ikut meningkat. Sehingga kita bisa dapat hasil yang maksimal. Ya, bagian ini tentu Anda juga pasti sudah tahu ya, saya nggak jelasin terlalu detail lah ya, tentang trailing profit ini. Supaya Anda nanti bisa ini kan udah sering dijelasin ya, soal trailing profit ini. Jadi makanya trailing profit ini adalah tanpa menambah resiko. Ya, nah saya mau kasih Anda 2 kunci terpenting untuk bisa mendapatkan profit maksimal di Moonbot. Oke, 2 kunci pentingnya apa? Yang pertama, ini nih, yang selalu jadi penyakitnya banyak orang, ya, suka banget gitu loh, ngerubah-rubah buy amount-nya, ya. Saya mau kasih tips buat Anda. Jangan pernah merubah buy amount atau max coin Anda tanpa menambah modal atau kapitalnya Anda. Jangan pernah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jika Anda menambah buy amount atau max coin dengan capital yang tidak cukup, maka profit konsisten Anda akan berhenti di saat marketnya turun. Saya kasih contoh. Seringkali, ini grafik yang tadi ya. Seringkali ketika harganya naik nih di area sini, ya, kita ngelihat modal kita nganggurnya banyak. Tiba-tiba setan-setan mulai berbisik di kuping kita. Ya, syaiton mulai bersuara ya Bapak Ibu ya. Mulai keluar suara, itu modalnya nganggur banyak. Boleh lah, naikin $10 aja. Tadinya buy amount-nya 50, jadi 60, nggak kenapa-napa kok. Nah, habis itu sebelah mulai ada malaikat yang ngomong. Malaikatnya bilang, udah jangan serakah, ikutin money management aja. Pertanyaannya, siapa yang menang? Setan atau malaikat Bapak Ibu? Sayangnya biasanya yang menang setan Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ketika harga lagi naik, buy amount-nya ditambah. Ketika buy amount-nya ditambah, berarti MM-nya ini ikut naik. Yang tadinya tahanannya di garis merahnya jadi naik, jadi di sini. Sehingga turun sedikit aja melewati area merah ini, bagian sini aja Anda sudah floating, modalnya habis. Nyampe di sini udah nggak ada lagi modalnya. Karena Anda beli di saat harganya naik. Anda beli banyak di saat harganya naik. Jadi secara teori yang Anda lakukan adalah beli di harga bawah, jual di harga yang lebih tinggi. Itu kan logikanya Moonbot. Logikanya Anda, kalau Anda nambahin buy amount, ketika harga naik, beli lebih banyak di puncak. Ketika harga turun, modal Anda habis, Anda kecilin buy amount-nya. Ketika harga turun, mulai. Berarti beli sedikit di bawah, beli banyak di atas. Nah, cakep Bapak Ibu. Ya, itu logika yang kebalik. Harusnya yang benar, ketika lagi naik belinya kecil, ketika lagi turun belinya banyak. Itu dong yang benar. Bukan beli banyak di atas, beli kecil di bawah. Bukan, beli banyaknya itu di bawah, jangan di atas.
Nah, supaya Anda nggak pusing-pusing buat nentuin sekarang lagi di atas apa di bawah, udah konsisten aja, gak usah pusing-pusing lagi, bener nggak? Udah, mendingan dibikin stabil aja. Makanya dibuat MM tadi. Udah dibikin nih, 50 stepnya berapa persen? Oh, step pertama turun 1% 5 kali. 1%. Habis itu turun lagi 1,2%. Habis itu turun lagi 1,1. Itu semua udah dipikirin Bapak Ibu. Ya, saya punya satu tim saya nih, zaman dahulu kala. Ini ya, zaman dahulu kala. Dia idenya brilian Bapak Ibu. Ya, kita kan belinya 1% gitu ya, pendek-pendek kan. Dia nggak mau. Diganti sama dia. Step 1, 2%. Step 1-nya 1%. Step 2-nya 2%. Step 3-nya 4% kalau nggak salah. Step ke-5-nya 6%. Step ke-6-nya 10%. Wih, mantap kan? Cuma 6 kali beli, Bapak Ibu. Ya, dia bikin tuh 1, 2, 4, 6, 10. Tahu nggak yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang nggak beli-beli. Orang nggak nyampe 10%. Habis itu bukan cuma itu, dia ganti lagi buy amount-nya. Buy amount-nya kan kalau kita kan angkanya 1 semua ya. Nah, dia diganti 1, 2, 2, 4, 6, 10. Mantap. Jadi turun 1%, beli 2 kali. Kalau tadinya settingnya $15, turun beli 30. Turun lagi beli 60. Turun lagi beli $100. Turun lagi beli $200. Yang terakhir tuh yang pamungkas kali 10 tuh. Berarti sampai bawah sekali beli langsung $200 gitu, $300 gitu. Ternyata harganya lanjut turun. Habis itu orangnya hilang entah kemana. Habis itu dia bilang, Moonbot ini strateginya kurang bagus. Bukan Moonbot yang berubah strateginya, jempolmu itu loh yang bermasalah. Ya, jadi makanya orang itu terkadang pengen coba eksperimen. Bapak Ibu, Moonbot ini sudah eksperimen 2 tahun lebih. Udahlah, ngapain kita pusing-pusing eksperimen lagi? Udah ikutin aja. Toh Moonbot juga maunya kita profit kok. Udahlah, ngapain kita capek-capek gitu ya. Jadi untuk dapetin profit maksimal adalah jangan pernah menambah buy amount atau mix coin Anda tanpa menambah capital. Makanya sama Moonbot udah dipersulit. Kalau Anda mau ganti max coin jadi 10, keluar kuesioner. Siapa di sini yang udah pernah isi kuesioner terus salah mulu? Dapat skornya cuma 5, nggak lulus Bapak Ibu ya, sengaja supaya Anda nggak sembarangan ya, supaya kalau Anda belum ngerti banget jangan serakah, dibikin susah supaya Andanya selamat Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau mau selamat harus dipaksa soalnya ya, kalau terlalu gampang jadinya bahaya ya. Nah, udah ikutin aja, tinggal masukin aja di capital tadi Bapak Ibu ya. Ini ya, saya buka dulu ya. Kalau Anda mau masukin di sininya, Anda tambahin aja ya. Kalau Anda tadinya main 10.000 misalkan ya, terus Anda nambahin nih 5.000, ya udah tambahin aja 15.000. Habis itu kalau kulit ulang nanti berubah sendiri, udah dihitungin aja biar money manajemennya aman. Ya, terus Anda bilang, aduh Pak, saya butuh Pak buat pakai ini buat uang sekolah anak, saya butuh tarik, boleh nggak? Boleh. Habis itu ngapain? Angka di sininya dikurangin 10.000, kalkulit ulang lagi, dia akan berubah lagi. Udah, sesimpel itu aja kok. Kalau modal berkurang, kurangin. Kalau modal bertambah, tambahin. Udah gitu aja, sesimpel itu aja ya. Jadi untuk maksimalin profit, kunci yang pertama adalah jangan merubah buy amount-nya Anda. Oke? Nah, yang kedua, kuncinya apa? Pertanyaannya gini, bisa nggak sih kita dapat profit maksimal tanpa punya modal yang maksimal? Jawabannya nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, maksimalnya setiap orang ini beda-beda. Ada orang yang maksimalnya adalah $5.000, ada orang yang maksimalnya 1.000, ada orang yang maksimalnya 200.000, ada juga orang yang maksimalnya $1 miliar. Wih, mantap juga ya. Kalau modalnya $1 miliar. Masuk 45 ya. Gak tahu. Tapi selama Anda tidak menggunakan kapital maksimalnya Anda, maka selamanya Anda nggak akan dapat profit maksimal. Profit maksimal hanya bisa didapatkan buat Anda yang merasa bahwa profit Anda sudah maksimal. Sudah, sesimpel itu aja. Kalau jawabannya adalah Anda sudah punya profit yang maksimal, good, sudah. Artinya Anda sudah akan dapat profit yang maksimal. Yang penting jempolnya dijagain, Bapak Ibu ya. Jempolnya jangan kebanyakan klak-klik ya. Saya ini yang paling penyakit soalnya ya, diklik-klik terus gitu ya. Anda tahu nggak cikal bakalnya Anda suka gonta-ganti itu apa? Cikal bakalnya adalah keseringan diliatin Moonbotnya.
Sehari liatin moonboat 10 kali. Bapak Ibu nggak usah sering-sering amat ya. Sehari 10 kali itu terlalu banyak Bapak Ibu ya. Bangun tidur, melek